Pernah nggak kamu heran, kenapa saat kamu sudah capek berharap, sudah berhenti mengejar, sudah tidak lagi menunggu pesan darinya, justru di saat itulah, dia mulai mendekat, bukan waktu kamu berjuang habis-habisan, bukan saat kamu mengorbankan segalanya, tapi saat kamu benar-benar tidak lagi butuh dia. Dan ini sering bikin orang bingung, kenapa baru sekarang? Kenapa setelah aku ikhlas? Kenapa saat aku berhenti berharap? Faktanya, ini bukan kebetulan, ini bukan sihir, dan ini bukan permainan ego. Ini tentang energi, tentang psikologi emosi, dan tentang satu kekuatan yang sering disalahpahami. Ikhlas. Selama ini, banyak orang mengira ikhlas itu lemah. Ikhlas itu pasrah. Ikhlas itu menyerah. Padahal ikhlas adalah saat kamu berhenti menggantungkan kebahagiaanmu pada respons orang lain. Dan saat itu terjadi, sesuatu berubah. Bukan di dia, tapi di dirimu. Saat kamu masih butuh dia, setiap pesan terasa penting. Setiap balasan jadi penentu mood. Setiap jarak bikin cemas. Dan tanpa sadar, kecemasan itu terasa. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat sikap. Lalu datang satu titik, kamu lelah. Bukan lelah mencintai, tapi lelah menunggu. Dan di titik itu, kamu berhenti bertanya, berhenti menebak, berhenti berharap. Bukan karena benci, tapi karena kamu memilih tenang. Dan justru disitulah, dia mulai merasakan kehilangan. Bukan kehilangan kamu, tapi kehilangan energi yang dulu selalu ada. Energi perhatian, energi kesiapan, energi aku selalu di sini. Video ini bukan untuk mengajarkanmu cara membuat orang mengejar. Ini tentang memahami kenapa saat kamu tidak lagi membutuhkan, kamu justru jadi lebih menarik. Dan kenapa ikhlas bukan tentang melepaskan orang lain, tapi tentang menemukan kembali dirimu sendiri. Kalau kamu pernah berada di posisi ini, atau sedang mengalaminya sekarang, tenang, kamu tidak sendirian. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin bukan dia yang berubah, tapi kamu yang akhirnya pulang ke dirimu sendiri. Poin 1, ikhlas mengubah energi yang kamu pancarkan. Ikhlas bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia bukan kalimat aku ikhlas yang kamu ucapkan berulang-ulang. Ikhlas itu terasa saat kamu berhenti menahan harapan, menahan rasa ingin dipilih, menahan kebutuhan untuk selalu diperhatikan. Dan saat itu benar-benar terjadi, energi yang keluar dari dirimu berubah. Selama kamu masih butuh dia, energi yang kamu pancarkan adalah kekurangan. Bukan berarti kamu kurang berharga, tapi ada ruang kosong di dalam dirimu yang ingin segera diisi oleh kehadirannya. Dan ruang kosong itu terasa. Orang bisa merasakannya. Meski kamu tidak mengatakannya, energi butuh itu muncul lewat hal-hal kecil. Nada kayak cara kamu menunggu balasan, nada bertanya yang ingin diyakinkan, sikap yang selalu siap kapanpun dia datang, bukan tekanan kasar, tapi tekanan halus. Dan tekanan sekecil apapun bisa membuat orang mundur. Ketika kamu mulai ikhlas, yang berubah bukan tindakanmu, tapi niat di balik tindakanmu. Kamu masih bisa peduli, masih bisa ramah, masih bisa terbuka, tapi kamu tidak lagi menggantungkan ketenangan pada bagaimana dia bersikap hari itu. Dan inilah titik baliknya. Energi yang tadinya aku butuh kamu, berubah menjadi aku utuh dengan atau tanpa kamu. Bukan sombong, bukan dingin, tapi tenang. Dan ketenangan itu langka. Saat kamu tenang, kamu tidak lagi mengejar, tidak lagi menuntut, tidak lagi menunggu dengan cemas. Kamu memberi ruang tanpa menarik diri. Kamu hadir tanpa memohon. Dan ini menciptakan rasa aman yang berbeda. Banyak orang tertarik, bukan karena kamu berubah jadi lebih hebat, tapi karena kamu berhenti meminta kepastian, berhenti meminta perhatian, berhenti meminta dia mengisi kekosongan. Dan di situ, dia mulai melihatmu, bukan sebagai kebutuhan, tapi sebagai pilihan. Ikhlas juga mengembalikan sesuatu yang penting. Harga diri. Saat kamu tidak lagi butuh dia, untuk merasa cukup, kamu berhenti mengorbankan batas. Kamu tidak lagi menunggu terlalu lama. Mulai menerima sikap dingin, memaklumi hal yang melukaimu, dan batas yang sehat selalu terasa menarik. Di titik ini, kalau dia mendekat, itu bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena dia merasakan kehilangan sesuatu yang tenang, bukan sesuatu yang menuntut. Ikhlas tidak menjamin dia akan kembali, tapi ikhlas selalu menjamin kamu kembali ke dirimu sendiri. Dan ironisnya, saat kamu kembali ke dirimu sendiri, itulah saat orang lain mulai melihat nilaimu dengan lebih jujur. Poin 2. Kenapa rasa butuh justru membuat orang menjauh?
Rasa butuh itu manusiawi. Setiap orang pernah berada di posisi ingin dipilih, ingin diperhatikan, ingin merasa berarti bagi seseorang. Masalahnya bukan pada rasa butuh itu sendiri, tapi pada cara rasa butuh itu keluar. Karena saat rasa butuh menguasai, yang mengubah cara kita hadir. Saat kamu butuh seseorang, fokusmu perlahan bergeser. Bukan lagi pada hubungan itu sendiri, tapi pada ketakutan kehilangan, dan ketakutan selalu berbicara lebih keras daripada ketenangan. Rasa butuh membuatmu terlalu cepat merespons. Terlalu sering memastikan, yang terlalu peka pada perubahan kecil. Bukan karena kamu berlebihan, tapi karena kamu sedang cemas. Dan kecemasan meski diam, bisa dirasakan. Secara psikologis, manusia tertarik pada sesuatu yang bebas memilih, bukan pada sesuatu yang menempel karena takut ditinggalkan. Ketika seseorang merasa dirinya dibutuhkan untuk menenangkan orang lain, beban emosional muncul. Bukan karena dia jahat, tapi karena naluri ingin bebas. Rasa butuh juga sering menghilangkan misteri. Kamu terlalu mudah ditebak, terlalu tersedia, terlalu bisa diakses kapan saja. Dan meski niatmu tulus, hubungan kehilangan ruang bernapas, tidak ada jarak sehat yang membuat rindu tumbuh. Yang terjadi adalah kamu berhenti menggenggam terlalu erat, dan genggaman yang longgar membuat orang merasa aman untuk mendekat. Ironisnya, banyak orang baru sadar nilai kehadiranmu saat kamu tidak lagi menuntut kehadiran mereka. Dan di antara keduanya, manusia selalu memilih yang kedua. Poin ini bukan ajakan untuk berpura-pura tidak peduli. Ini tentang berhenti menjadikan orang lain sebagai sumber utama ketenanganmu. Karena saat kamu berhenti butuh, kamu tidak kehilangan daya tarik. Kamu justru menemukan bentuk daya tarik yang paling dewasa. Poin 3, ikhlas. Bukan berarti dingin, tapi hadir tanpa ketergantungan. Banyak orang salah paham tentang ikhlas. Mereka mengira kalau sudah ikhlas berarti harus menjauh, jadi cuek, atau pura-pura tidak peduli. Padahal ikhlas bukan tentang menjauh. Ikhlas adalah berhenti menggantungkan. Kamu masih bisa peduli, masih bisa ramah, masih bisa perhatian. Tapi bedanya, kamu tidak lagi menjadikan responsnya sebagai penentu tenang atau tidaknya hatimu. Dan perbedaan kecil ini mengubah segalanya. Saat kamu belum ikhlas, setiap kebaikanmu punya harapan tersembunyi. Kamu perhatian karena ingin dibalas. Kamu hadir karena ingin dipilih. Dan meski kamu tidak mengatakannya, harapan itu terasa. Bukan lewat kata, tapi lewat energi. Ikhlas menghapus harapan tersembunyi itu. Kamu melakukan sesuatu karena memang ingin, bukan karena takut kehilangan. Dan kehadiran yang lahir dari pilihan, bukan ketakutan, terasa jauh lebih ringan. Inilah kenapa orang sering berkata, kamu kelihatan beda sekarang. Bukan karena kamu berubah jadi orang lain, tapi karena kamu berhenti memaksa dirimu untuk selalu cukup bagi orang lain. Ikhlas juga membuatmu tidak lagi reaktif. Kamu tidak mudah tersinggung, tidak mudah cemburu, tidak membaca makna berlebihan dari hal-hal kecil, karena ketenanganmu tidak lagi bergantung pada satu orang. Dan ini penting, Bre. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling membutuhkan, tapi tentang dua orang yang saling memilih. Ikhlas mengembalikan posisi itu saat kamu hadir tanpa ketergantungan. Kamu memberi ruang bagi orang lain untuk mendekat dengan sadar, bukan karena kasihan, bukan karena merasa dibutuhkan, tapi karena merasa nyaman. Ikhlas bukan membuatmu kehilangan kehangatan. Ia justru menyaring siapa yang benar-benar menikmati kehadiranmu tanpa harus kamu pertahankan. Dan itu berharga. Poin 4, kenapa dia mulai tertarik saat kamu sudah tenang. Ada satu momen yang sering bikin orang terdiam. Saat kamu sudah tidak berharap apa-apa, tidak menunggu, tidak menuntut, justru di saat itulah dia mulai memperhatikanmu. Dan ini bukan kebetulan. Saat kamu sudah tenang, kamu tidak lagi mengirim sinyal, tolong pilih aku. Yang kamu kirim adalah sinyal, aku baik-baik saja. Dan bagi banyak orang, itu terasa menarik. Ketika kamu masih mengejar, posisi kalian tidak seimbang. Kamu berada di bawah, menunggu respons. Yes, berada di atas, punya kendali. Dan hubungan yang tidak seimbang tidak pernah menumbuhkan ketertarikan jangka panjang. Begitu kamu berhenti mengejar, dinamika itu berubah. Bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu berhenti menyerahkan kendali atas ketenanganmu. Dan saat kendali kembali ke tanganmu, posisi jadi setara. Di titik ini, dia mulai merasakan sesuatu yang hilang. Bukan kamu sebagai orang, tapi energi perhatian tanpa syarat yang dulu selalu ada.
Energi yang dulu dianggap pasti, sekarang tidak lagi tersedia setiap saat. Dan manusia baru menghargai sesuatu saat ia tidak lagi otomatis. Ketenanganmu juga menciptakan rasa aman yang berbeda. Kamu tidak reaktif, tidak memancing drama, tidak menguji dengan kecemburuan. Dan ini membuat interaksi jadi lebih ringan. Orang cenderung mendekat ke sesuatu yang tidak melelahkan. Ada hal lain yang jarang disadari. Ketenangan menumbuhkan rasa ingin tahu. Saat kamu tidak lagi menjelaskan segalanya, tidak lagi membuka semua perasaan tanpa diminta, muncul ruang untuk bertanya. Dan rasa ingin tahu adalah awal dari ketertarikan. Di titik ini, jika dia mulai mendekat, itu bukan karena kamu berubah menjadi strategi, tapi karena kamu berhenti berusaha menjadi apapun demi disukai. Dan keaslian yang tenang selalu punya daya tariknya sendiri. Namun penting untuk diingat, Bre, ketertarikan yang muncul karena ketenanganmu bukan sesuatu yang harus kamu kejar balik. Kalau dia mendekat, sambut dengan wajar. Kalau dia tetap diam, kamu juga tetap utuh. Karena tujuan ikhlas bukan membuat orang kembali, tapi membuatmu tidak lagi kehilangan diri. Poin 5. Bahaya jika ikhlas dijadikan strategi bukan kesadaran. Di titik ini ada satu jebakan halus yang sering tidak disadari. Saat kamu mulai melihat pola, oh ternyata kalau aku tidak butuh dia malah tertarik. Tanpa sadar kamu bisa mengubah ikhlas menjadi strategi. Dan disitulah makna ikhlas rusak. Ikhlas yang sejati tidak punya agenda tersembunyi. Untuk membuat orang kembali. Ia tidak dipakai sebagai alat tarik ulur. Ikhlas terjadi saat kamu benar-benar melepaskan hasil. Begitu ikhlas dijadikan strategi, energinya berubah lagi. Kamu terlihat tenang di luar, tapi sibuk berharap di dalam. Kamu diam, tapi menunggu. Kamu menjauh, tapi ingin dikejar, dan orang bisa merasakannya. Strategi selalu mengandung ketegangan, sedangkan ikhlas selalu mengandung ketenangan. Yang satu melelahkan, yang satu membebaskan. Saat ikhlas dipakai sebagai alat, kamu tetap bergantung, hanya bentuknya saja yang berbeda. Dulu kamu bergantung pada respons, sekarang kamu bergantung pada reaksi balik. Dan selama kamu masih menunggu reaksi, kamu belum benar-benar bebas. Ikhlas yang sehat justru muncul saat kamu berkata dalam hati, kalau dia kembali aku sambut dengan sadar. Kalau tidak aku tetap utuh. Tidak ada ancaman, tidak ada pengujian, tidak ada permainan. Poin ini penting karena banyak orang terlihat kuat, padahal hanya menahan diri. Dan menahan diri tanpa kesadaran hanya menunda luka. Ikhlas bukan tentang membuat orang menyesal. Ikhlas adalah tentang berhenti menaruh harga diri di tangan orang lain. Dan saat itu terjadi, apapun yang datang setelahnya tidak lagi menentukan nilai dirimu. Poin 6. Ikhlas yang sehat. Tanda kamu sudah benar-benar lepas. Ikhlas yang sehat itu tenang. Bukan kosong. Bukan mati rasa. Tapi tenang karena kamu tidak lagi melawan kenyataan. Tanda pertama kamu sudah ikhlas dengan sehat adalah kamu tidak lagi sibuk membuktikan apapun. Kamu tidak ingin terlihat kuat. Tidak ingin terlihat baik-baik saja. Tidak juga ingin terlihat sudah move on. Kamu hanya hidup. Dan itu terasa ringan. Tanda kedua, kamu tidak lagi reaktif terhadap sikapnya. Kalau dia muncul, kamu tidak melonjak. Kalau dia diam, kamu tidak runtuh. Perasaan masih ada, tapi tidak mengendalikanmu. Dan ini bukan mati rasa, ini kendali diri. Tanda ketiga, kamu bisa mengingat tanpa terseret. Kamu bisa mengingat kenangan tanpa ingin kembali ke sana. Tidak ada penyangkalan, tidak ada penyesalan berlebihan, hanya penerimaan. Ikhlas yang sehat juga membuatmu jujur pada diri sendiri. Kalau rindu kamu akui, kalau sedih kamu izinkan. Tapi kamu tidak lagi membiarkan perasaan itu menentukan pilihanmu. Yang paling terasa dari ikhlas yang sehat adalah kamu kembali terhubung dengan hidupmu sendiri. Rutinitas terasa hidup lagi. Hal-hal kecil kembali bermakna. Kamu tidak lagi menunggu satu pesan untuk merasa hari ini berharga. Di titik ini, kalau dia kembali, itu bukan jawaban hidupmu. Kalau dia tidak, itu juga tidak mengurangimu. Karena kamu sudah berhenti menjadikan satu orang sebagai pusat nilai dirimu. Ikhlas yang sehat tidak membuatmu kehilangan cinta. Ia hanya menyaring kepada siapa cinta itu pantas diberikan. Poin 7, ikhlas bukan akhir, tapi awal dari daya tarik yang sehat. Banyak orang takut ikhlas karena mengira ikhlas itu kehilangan. Kehilangan harapan, kehilangan orang, kehilangan kemungkinan. Padahal yang sebenarnya kamu lepaskan bukan orangnya, tapi ketergantungan.
Ikhlas bukan membuatmu menjauh dari cinta. Ikhlas justru mendekatkanmu pada cinta yang tidak menuntutmu untuk mengecil agar dipilih. Cinta yang datang tanpa kamu harus menunggu, menebak, atau mengorbankan harga diri. Saat kamu ikhlas, kamu tidak lagi mengejar ketertarikan. Kamu memancarkannya, bukan lewat strategi, bukan lewat diam-diam berharap, tapi lewat ketenangan yang muncul karena kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Dan orang tertarik pada ketenangan, karena ketenangan itu langka. Di dunia yang penuh tuntutan, orang yang tidak membutuhkan untuk selalu diyakinkan terlihat kuat. Bukan kuat karena keras, tapi kuat karena utuh. Kalau seseorang datang saat kamu ikhlas, dia datang ke versi dirimu yang jujur. Bukan versi yang memohon, bukan versi yang menahan sakit. Dan kalau dia tidak datang, itu bukan kegagalan, itu penyaringan. Ikhlas mengajarkan satu hal penting. Kamu tidak perlu dipilih untuk menjadi berharga. Kamu sudah berharga bahkan sebelum siapapun datang. Dan di titik ini, apapun yang terjadi setelahnya tidak lagi menakutkan. Karena kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu menemukan dirimu sendiri. Kalau kamu sedang berada di fase ini, tenang. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak salah arah. Kamu sedang bertumbuh dengan cara yang tidak semua orang berani jalani. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Kalau narasi ini menemanimu hari ini, biarkan ia tinggal sebentar. Bukan untuk mengubah siapapun, tapi untuk mengingatkanmu bahwa ketenanganmu adalah daya tarik terkuatmu. Poin 8, saat kamu tidak lagi takut kehilangan, kamu jadi bebas. Ada satu perubahan besar yang sering tidak kamu sadari. Saat ikhlas benar-benar hadir, kamu tidak lagi takut kehilangan. Bukan karena kamu kebal rasa, tapi karena kamu sudah berdamai dengan kemungkinan terburuk, dan disitulah kebebasan lahir. Selama ini ketakutan kehilangan membuatmu bertahan di situasi yang melukai, ready memaklumi hal yang sebenarnya tidak pantas. Engkau menahan diri untuk jujur, karena kamu takut kalau jujur dia pergi. Tapi saat kamu ikhlas, kejujuran tidak lagi menakutkan. Kamu berani berkata apa yang kamu rasakan, berani bilang tidak, berani memilih dirimu, dan orang yang sehat secara emosional akan menghargai itu. Kebebasan ini bukan membuatmu egois, ia membuatmu jujur. Dan kejujuran adalah fondasi dari hubungan yang matang. Poin 9, ikhlas menyaring, bukan mengosongkan. Banyak orang takut ikhlas, karena mengira ikhlas akan mengosongkan hidupnya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Ikhlas menyaring, ia menyaring. Editor, siapa ada yang datang karena butuh, dan siapa yang datang karena memilih. Siapa yang nyaman saat kamu memberi segalanya, dan siapa yang tetap tinggal saat kamu berdiri setara. Orang yang hanya tertarik pada versi dirimu yang selalu tersedia, akan pergi saat kamu tenang. Dan itu bukan kehilangan, itu kejelasan. Ikhlas tidak membuatmu sendirian, ia hanya menyingkirkan keramaian yang tidak tulus. Dan ruang yang kosong itu akan diisi oleh hal-hal yang lebih jujur. Poin 10, kamu tidak menjadi kurang, kamu menjadi utuh. Di akhir proses ini, penting untuk kamu pahami satu hal. Kamu tidak menjadi kurang karena berhenti membutuhkan. Kamu menjadi utuh. Utuh artinya, kamu bisa mencintai tanpa menggenggam. Kamu bisa peduli tanpa mengikat. Kamu bisa hadir tanpa mengorbankan diri. Dan dari keutuhan itulah, daya tarik yang sehat muncul. Kalau ada yang datang, dia datang ke hidup yang sudah penuh. Kalau tidak ada yang datang, hidupmu tetap bermakna. Dan ini bukan kesepian. Ini kedewasaan. Penutup, kekuatan ikhlas tidak pernah salah alamat. Ikhlas bukan tentang membuat orang menyesal, bukan tentang membuat orang kembali, dan bukan tentang permainan perasaan. Ikhlas adalah tentang mengembalikan kendali hidup ke tanganmu sendiri. Saat kamu tidak lagi butuh untuk diinginkan, kamu menjadi seseorang yang layak diinginkan, bukan karena strategi, tapi karena ketenangan. Apapun yang terjadi setelah ini, datang atau pergi, tinggal atau menjauh, kamu tidak lagi kehilangan diri. Dan itu adalah kemenangan yang paling sunyi, tapi paling kuat.